Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Dajjal Anatullah yang berbadan besar seperti raksasa benar-benar ada pada saat zaman dulu hingga sekarang di sebuah pulau terpencil. Di dalam hadis Sahih Muslim nomor 5235 dikatakan bahwa Dajjal adalah manusia yang sangat besar yang kelak pada akhir zaman ia akan muncul dengan membawa fitnah yang besar. Di antara orang yang pernah berjumpa dengan Dajjal dan Al-Jassasah adalah pendeta Nasrani, yaitu Tamim Ad-Dari beserta dengan 30 rombongan yang singgah di pulau misterius yang dihuni oleh Dajjal dan Al-Jassasah. Atas peristiwa ini, pendeta Nasrani Tamim Ad-Dari kemudian ia bersyahadat kepada Rasulullah dan memeluk agama Islam. Melihat apa yang dialami oleh Tamim Ad-Dari membuat Rasulullah takjub dengannya. Lalu, seperti apa kelanjutannya? Simak videonya ya. Namun sebelum lanjut, jika kalian suka dengan konten Islami kami, mari dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar dapat bermanfaat sebagai dakwah bagi yang lainnya. Tamim Ad-Dari dan rombongannya sangat lega. Setelah 30 hari terombang-ambing di tengah samudra, mereka melihat daratan. Ombak besar yang bergulung-gulung dengan langit yang suram sudah terlewati. Semula Tamim bersama 30 orang dari kabilah Lam dan Yusam mengira mereka tak akan selamat dan tak akan pernah bertemu Rasulullah. Harapan para pemeluk Nasrani itu bersyahadat di hadapan beliau seakan pudar ditelan badai. Hari telah mulai gelap. Perlahan-lahan kapal mereka mendarat. Tamim dan seluruh penumpang kapal pun turun untuk beristirahat. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh hadirnya seekor binatang yang menakutkan. Binatang itu penuh dengan bulu yang sangat lebat hingga tak terlihat jelas bagian muka dan ekornya. "Binatang apakah kau ini?" tanya Tamim dengan gemetar. "Aku adalah Al-Jassasah," desis binatang itu. Tamim dan kawan-kawannya bertambah takut lantaran binatang itu ternyata dapat berbicara. "Pergilah ke kuil itu." Binatang itu menunjuk sebuah tempat. "Temuilah laki-laki yang berada di sana. Ia ingin sekali mendengar kabar dari kalian." Dengan menahan takut, Tamim dan rombongannya pun memasuki kuil itu. Nyali mereka semakin ciut, manakala di dalam kuil yang mereka menyaksikan sosok yang tak kalah mengerikan. Seorang laki-laki yang berbadan besar dengan rambut terurai acak-acakan terbelenggu tangan, kaki, dan lehernya. Belenggu itu membentang antara langit dan bumi, hingga Tamim dan rombongannya terbengong-bengong keheranan. "Makhluk apakah engkau ini?" tanya Tamim. Sesungguhnya batinnya mulai mengenal laki-laki di depannya dengan huruf Kaf, Fa, dan Roh di dahinya, mengingatkan Tamim pada sosok yang kedatangannya teramat dibenci, yaitu Dajjal. "Bukankah kau telah kenal siapa aku?" jawab makhluk itu seolah mampu membaca pikiran Tamim. "Kabarkan padaku, apakah kurma-kurma di Baisan masih berbuah?" "Iya, masih," jawab Tamim. "Sebentar lagi, kurma-kurma itu tidak akan berbuah," sahut makhluk itu. "Apakah danau Tabariyah masih menyimpan air?" "Iya, masih." "Sebentar lagi, danau itu akan kering." "Apakah mata air Zulgar masih mengalirkan air?" "Iya." "Sebentar lagi mata air itu akan mengering. Katakan padaku apa yang dilakukan oleh Nabi yang umi. Beliau berasal dari Mekah dan tinggal di Madinah. Sungguh mereka yang akan mengikutinya sangat beruntung. Ketahuilah, aku adalah Ad-Dajjal. Tak lama lagi, aku akan keluar dan berjalan di atas muka bumi ini. Aku datangi seluruh negeri kecuali Mekah dan Madinah. Dua kota itu tidak dapat aku masuki dikarenakan malaikat-malaikat menghunuskan pedang setiap pintu masuk, dan mereka menjaga di setiap celah kota itu." Usai percakapan itu, Al-Jassasah dan Ad-Dajjal membiarkan Tamim dan rombongannya melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Di hadapan Rasulullah, mereka menceritakan apa yang mereka alami, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkannya. Nah, dari kisah ini, kemudian Tamim Ad-Dari pergi bersama kawan-kawannya dan tidak kembali lagi ke pulau itu. Walaupun mereka berpikir untuk kembali ke pulau itu, mereka tidak akan sampai ke pulau itu, walaupun mereka mempunyai pengalaman berlayar. Sebab peristiwa itu pula yang menjadi jauh untuk mencapai ke situ. Sebab ombak-ombaknya digerakkan dengan kekuasaan Allah, seakan-akan ombak itu bergerak sendiri seperti perahu yang bergerak di lautan. Allah menetapkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang akan datang ke pulau itu setelah Dajjal ada di dalamnya.
Demikianlah kisah ini, semoga dapat menjadi inspirasi dan contoh yang baik bagi kita semua. Amin. Dan jangan lupa subscribe channel Kolbun Salim.